Geger jawaban sindiran 30 juta rupiah dari Gilang Dirga dan Kiki Saputri untuk patokan tarif buat Fuji menuai beragam respon dari keluarga, Fuji dan juga pendukung Fuji. Selain Fuji yang kabarnya menjawab sindiran tersebut melalui cuitannya di sosial media pribadinya, reaksi juga datang dari sang ayah, Haji Faisal dan pendukung Fuji seperti Marissa Icha, Kim Haut dan juga Anggi Paturusi. Selain itu, di tengah perseteruan Faisal dengan Dodi Sudrajat dalam merebut hak asuh atas Gala Sky dan juga soal donasi, Marissa Icha selaku koordinator donasi untuk membeli rumah Gala secara mengejutkan menyampaikan pesan khusus kepada Dodi. Benarkah Marissa menilai Dodi hanya mendengar bisikan dari orang sekitar dan tidak menggunakan hati nuraninya dalam masalah hak asuh untuk Gala? Lalu, seperti apa sikap Faisal terhadap Dodi hingga kini? Benarkah ia belum berani berkomunikasi dengan Dodi hingga putusan hakim terkait hak asuh atas Gala cucunya keluar? Lalu, seperti apa kesedihan Faisal dan istri ketika mengenang sosok anak dan menantu mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nextnya lu pengen ngundang siapa di podcast lu Bang nanti? Sebenarnya gue pengen ngundang Fuji. Gue mau nanya, 30 juta buat apa? Geger, pernyataan Gilang Dirga dan Kiki Saputri pada kanal YouTube-nya yang kabarnya dinilai netizen sebagai sindiran terhadap Fuji soal tarif 30 juta sekali tampil menjadi bintang tamu. Kembali menjadi riuh di kalangan netizen, membuat Faisal ayah Fuji kembali angkat bicara. Faisal mengaku jika benar tarif Fuji 30 juta rupiah, selaku pedagang dirinya merasa hal itu wajar-wajar saja karena pasti ada transaksi tawar-menawar dan kesepakatan di sana. Tapi kalau soal tarif 30 juta rupiah itu hanya hoaks, Faisal mengaku tidak ambil pusing. Pihak Fuji sendiri belum berhasil dimintai tanggapannya soal tarif 30 juta rupiah tersebut. Namun, melalui cuitan di sosial medianya yang menulis, "Ada apa gerangan si kawan?" diduga merupakan responnya atas apa yang kini menjadi heboh. Lantas, benarkah cuitan Fuji tersebut ditujukan kepada Gilang Dirga dan Kiki Saputri? Deh gini kan nih ya buat teman-temanku tersayang ya netizen dan fansnya Fuji gitu ya. Pertama gue sama Bang Gilang tuh kagak ada masalah sama sekali. Jadi itu kan kita syuting udah lama banget ya kan. Bulan Desember masa viral 30 juta itu kan yang abis abang soal Pak Dodi. Aku datang kan abang podcast sama abang abis baru aku numpang collab. Abang ngobrol sama aku. Terus soal ngomongin ini banyak salah paham nih, soal ngomongin 30 juta itu bukan kita ada maksud ke Fuji, mau Fuji beda 1 juta, kita kagak ada masalah ya Bang ya. Cuman aku nih, gue ngomong gini, gue inget, oh iya Bang soal 30 juta itu, gue sempet deg-degan gara-gara, nah masuklah cerita gue yang Kak Nikita Mirzani, ya kita bercanda aja, gak ada yang sirik sama rezekinya Fuji, apa gimana sama Fuji gitu, terus karena mungkin baru banget di-upload sekarang, jadi seolah-olah mancing masalah yang udah lama. Setelah gue emang YouTube gue udah gak aktif dari lama gitu. Iya, nggak sebenarnya juga pertanyaan lo sih pertanyaan wajar. Saya nggak tahu itu ya, benar saya belum tahu dan belum membaca. Tapi bagi saya hal-hal seperti itu nggak ada saja bagi saya yang jadi persoalan banget. Kenapa? Karena saya orang dagang. Jadi orang dagang di Tanah Abang ini orang dagang di mana aja ya. Kita kan sifatnya ya tawar-menawar. Kalau cocok, iya. Kalau enggak, ya sudah itu. Enggak perlulah dibesar-besarkan. Itu apa dibesar-besarkan?
tentu sesuatu itu tentu punya alasan tersendiri. Kalau memang ada, tapi saya sampai sekarang belum mendapatkan informasi begitu. Tapi saya rasa enggak lah, mungkin persoalan yang dulu kali diangkat atau gimana ceritanya? Saya enggak ngerti itu. Semuanya itu kan kadang-kadang yang memutuskan kan bukan Fuji sekarang. Sekarang yang memutuskan kan si Batara, asistennya kan. Nah jadi enggak bisa jangan dibebankan ke Fuji semua kan gitu kan. Nah, tentu pertimbangan si Batara. Gitu. Reaksi terhadap kabar sindiran soal tarif 30 juta rupiah dari Gilang dan Kiki Saputri tak hanya datang dari Faisal, tapi juga dari deretan pendukung Fuji, mulai dari Marissa Icha, Kim Haut, dan juga Anggi Paturusi, donatur keluarga Faisal. Lalu benarkah para pendukung Fuji menilai patokan tarif 30 juta rupiah untuk Fuji itu adalah hak Fuji, juga dinilai wajar dan normal? Benarkah mereka juga menilai bahwa saat Fuji kini merambah dunia akting, tarif 30 juta rupiah tersebut malah kurang? Untuk gini loh, masalah rate itu kan sebenarnya privasi ya, tidak pantas untuk dibicarakan di publik. Mau dia pasang rate 30 juta, mau Fuji Fadli pasang rate 50 juta, 100 juta, mutlak haknya mereka. Tinggal kesanggupan yang undangnya, sanggup atau tidak. Kalau tidak sanggup, pengundang sudah selesai. Apa yang mau dipeributkan? Rate itu semua mutlak haknya kita. Yang kita sebagai narasumber diundang, mutlak hak kita. Kalau Fuji Fadli masang rate 30, 50, 100, 1M sekalipun itu haknya mereka. Tinggal kesanggupan yang undangnya sanggup atau tidak. Gitu. Saya sempat komen. Pertama, untuk menarifkan harga 30 juta menurut aku wajar ya. Mau ini benar atau tidak, menurut aku dengan Fuji saat ini wajar. Karena kalau Fuji menarifkan harga murah, akan banyak sekali yang numpuk yang Fuji mau datang. Pasti nggak kepegang. Kalau misalkan ditarifkan harga mahal, ya udah. Kalau mau syukur nggak yang udah. Itu pertama. Kedua, AdSense di YouTube itu 1,8 juta view aja masuk 25 juta. Bayangin kalau Fuji datang di suatu tempat, hampir rata-rata itu viral, hampir rata-rata view-nya banyak, di atas 5 juta. 1,8 juta aja bisa masuk 20-25 juta. Berarti kalau di atas 5 juta, berapa yang masuk? Menurut aku masuk akal kok. Sekalipun itu benar atau tidak ya. Ya sekalipun iya pun masuk akal. Kalau mau syukur nggak ya udah. Oh ya iyalah, Fuji itu kan sibuk sekali ya. Mungkin dengan cara seperti itu jadi Fuji bisa melihat prioritas gitu, mana yang perlu diprioritaskan gitu loh, ya kan. Dan kan sekarang kan Fuji udah main film, udah banyak endorse gitu kan. Ya menurut saya sih wajar-wajar aja lah gitu loh. Ya kan, namanya juga udah terkenal. Murah ya kan? malah 30 juta. Murah malah coba. Karena dia balik modalnya orang yang manggil Fuji pasti balik modal. Iya, waktunya lumayan. Karena berebut untuk yang manggil Fuji. Gitu. Ya kita harus akui lah bahwa Fuji itu sekarang udah terkenal, itu kita akuin aja gitu loh. Geger kabar Gilang Dirga dan Kiki Saputri dituding netizen nyinyir patokan tarif 30 juta rupiah untuk Fuji. Heboh pula pesan Marissa Icha untuk Dodi Sudrajat terkait kasus perebutan hak asuh Gala. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Geger, sindiran 30 juta dari Gilang Dirga dan Kiki Saputri untuk Fuji mengungkit persoalan lama yang sempat heboh jelang akhir tahun lalu. Kini, isu itu kembali bergulir di tengah panasnya perseteruan antara dua besan, Faisal dan Dodi Sudrajat, mengenai hak asuh atas Gala dan soal donasi.
Marissa Ica yang mengelola donasi untuk membeli rumah buat Gala Sky sampai ikut memberi pesan khusus juga saran kepada Dodi bertujuan untuk meredam kobaran api perseteruan dua besan tersebut dengan menasehati Dodi agar tidak mengikuti bisikan-bisikan orang di sekitarnya agar tidak menjadi bumerang bagi Dodi sendiri. Ica menyarankan agar Dodi mendengar kata hati sendiri dalam menyelesaikan masalah dengan besannya Faisal. Kalau dengan cara seperti ini bukan menyelesaikan masalah, melainkan menambah masalah menurut aku gitu loh. Itu kan suatu hal yang simpel gitu. Sebenarnya ya Pak Dodi jangan terlalu banyak mengikuti bisikan-bisikan dari sebelahnya Pak Dodi, orang-orangnya Pak Dodi yang dimana yang dihujat Pak Dodi sendiri. Kasihan diri Pak Dodi. Kalau Pak Dodi mau mengharumkan nama Pak Dodi, yang bisa mengharumkan Pak Dodi sendiri. Coba dimulai, start lagi dari nol, buktikan kepada masyarakat, buktikan kepada kami, berikut saya, kalau Pak Dodi memang pantas, layak, dan berhak untuk mendapatkan Gala. Jangan kalau ada orang bisikan-bisikan yang tidak baik, Pak Dodi ikutin. Coba dipikirkan dulu, kira-kira baik enggak, benar enggak, nanti kedepannya akan menjadi bumerang enggak buat diri sendiri. Ingin salah satu, ayo dong, dibilang sadar sih, ya pasti ya bahasanya sadar, tapi bukan sadar 100% kesalahannya Pak Dodi. Pasti bisikan dari orang kanan kiri yang mendorong memaksa Pak Dodi untuk menjadi seperti ini tuh banyak. Pak Dodi kayak layangan, bingung dengan posisi seperti ini. Dibilang orang kanan, dia ikut kanan, dibilang orang kiri, dia coba ikut. Harusnya punya pendirian, harus berpikir ke depan nih kira-kira bagus enggak, kira-kira bermasalah enggak, akan jadi bumerang enggak buat saya dan keluarga, baik enggak untuk anak-anak saya ke depannya nanti, untuk cucu saya. Terlalu gampang memutuskan keputusan sehingga menjadi seperti ini gitu. Dua-duanya layak menjadi kakeknya Gala kok. Seperti diketahui, perseteruan dua besan ini mengenai hak asuh atas cucu mereka Gala Sky kini masih bergulir di pengadilan. Terkait sidang online kasus tersebut, Faisal masih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengacara dalam menyelesaikannya hingga ketuk palu dari majelis hakim soal hak asuh Gala jatuh ke tangan siapa. Seandainya hak asuh akan jatuh ke tangan Faisal, ia berjanji baru akan membuka komunikasi dengan pihak Dodi dan membicarakan empat mata bagaimana cara terbaik dalam mengasuh Gala ke depan. Memang pengacara saya yang lebih tahu tentang sidang hari ini. Saya nggak memahami juga ya. Itu mana ya? Nggak ketemu saya deh. Tapi kalau soal sidang hari ini sebaiknya di WA ke pengacara saya. Jadi agendanya jawaban tergugat hari ini. Nah, jadi itu tentu yang lebih tahu pengacara. Enggak ada. Saya enggak ada komunikasi dengan Pak Dodi, enggak ada. Tapi nomor mah ada kan? Nomor ada. Nomor dari siapa juga enggak ada. Enggak ada. Ya bagaimana mau komunikasi? Apa yang harus saya komunikasikan? Kalian kan bisa menilai ya. Saya ini kan salah aja di mata dia sebenarnya. Salah aja bagi orang-orang di luar sana banyak kan masih ada aja salah saya. Kalau sudah ada keputusan dari pihak pengadilan, saya akan berkomunikasi. Saya akan berkomunikasi seperti yang saya sebutkan tadi, akan mengajak bekerja sama untuk kebaikan Gala. Tapi sebelum ada keputusan, memang belum ada yang akan bisa saya lakukan. Tahap pertama ini adalah menuntaskan persoalan ini. Tuntasnya persoalan yang gonjang-ganjing di pengadilan ini, itulah prioritas saya paling utama. Kalau sudah selesai itu, insya Allah saya akan berkomunikasi dengan Pak Dodi
dan akan bermusyawarah. Kalau seandainya ke saya jatuh, mudah-mudahan ya saya jatuh, saya akan berkomunikasi dengan Pak Dodi kemana kita arahkan anak ini ke depan, dan apa yang terbaik itu akan saya komunikasikan selalu. Saya tidak akan berani mengambil suatu keputusan sendiri untuk masa depan cucu saya. Terungkapnya pesan Marissa Icha untuk Dodi Sudrajat di tengah perseteruan dengan Faisal. Seperti apa kesedihan dan tangis Faisal saat masih mengenang putranya almarhum Bibi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Heboh, pesan khusus Marissa Icha kepada Dodi Sudrajat di tengah perseteruannya dengan Faisal. Terkuak pula duka yang masih tersisa di kalbu Faisal kala mengenang putranya Bibi. Dekat dan tingginya perhatian almarhum Bibi saat masih hidup kepada Faisal sang ayah, seperti mengantarkan makanan untuk dirinya, membuat tangis Faisal pecah lagi ketika mengisahkan kembali kenangan tersebut kepada tim Intens Investigasi kemarin. Faisal masih ingat, bahkan masih merasakan setiap hari almarhum Bibi masih mengantarkan makanan. Tapi perlahan, Faisal menyadari kalau apa yang dirasakannya hanya ilusi semata karena putra kesayangannya itu telah tiada. Jadi kalau sudah berdua, mamanya nangis. Kalau itu berat. Ya beratnya itu rumah kami itu kalau ada si almarhum itu sepertinya bercahaya dan bergairah. Dia yang selalu heboh di rumah, heboh ngajak adiknya, ayo bangun, ayo berangkat, ayo kita sepeda, ayo kita ke sini, selalu mama, papa, ayo ikut. Jadi selalu, jadi saya seperti dapat teman papa. Dia berani membangun papanya lagi tidur. Dia nggak takut sama papanya. Jadi papa ayo, kalau papanya nggak mau, ya papa tarik tangan papa. Jadi sekarang saya kehilangan itu. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin nggak sepedih ini bagi saya. Tapi karena ini beberapa kali saya sakit. Papa ini kalau sakit paling 2 hari 3 hari baru ke rumah sakit. Dia nggak. Kalau mamanya sudah melaporkan ke dia nggak ada cerita lagi. Papa itu diambil oleh dia dari kamar, pegang tangan, dipaksa berdua mamanya itu naik mobil, bawa ke rumah sakit. Jadi sangat pedih. Kalau itu kita baca, sangat pedih bagi saya. 40 hari sebelum dia meninggal, 40 kalau nggak salah kurang sedikit lah ya. Itu kami nangis itu. Saya sempat curhat ke dia. Secara perasaan saya anak saya itu masih ada. Cuma saya paksain bahwa dia sudah ada. Tapi kadang-kadang kalau saya ingat, ya kadang saya duduk, dia datang ke sini. Pak, oh iya, udah makan Pak? Belum. Dia mau nasi. Terus kadang-kadang telepon nasi. Makan nasi. Itu. Nah sekarang kadang-kadang saya susah untuk mengatakan bahwa dia tidak akan datang lagi. Jadi seakan-akan masih ada dia akan datang hari esok, itulah. Nah, namun ya gimana lagi, kejadian sudah ya itu semua sudah terjadi ya. Gimana lagi, saya harus menerima. Tak hanya Faisal, sang istri Dewi pun masih merasa kehilangan sosok menantunya, almarhumah Vanessa Angel yang selama hidup begitu dekat dengan dirinya. Bahkan sering curhat berdua sampai tidur di pangkuannya. Kesukaan almarhumah Vanessa akan kue bawang buatan ibu mertua pun tak pernah dilupakan Dewi, dan karena itu pula istri Faisal ini sering menangis ketika teringat akan hal tersebut.
di mana momen membuat kue bawang kesukaan almarhumah merupakan momen kedekatan yang luar biasa antara Dewi dan Vanessa, bukan seperti ibu mertua dan menantu, tapi sudah seperti antara ibu dan anak. Ya itu sangat berkesan bagi mamanya, sangat berkesan. Kenapa? Karena dulu si Panes itu hampir tiap minggu itu dibikinin kue bawang. Jadi biasanya itu malah kalau dia, "Mama ada kue nggak, Ma?" Aduh lagi habis. Nah, mamanya langsung bikinin sebentar, setengah jam paling itu Panes sudah datang itu melihat mamanya bikin bikin kue. Nah, sehingga di situ dia bercengkrama, bercanda, sehingga kalau istri saya ini bikin kue, dia sangat berkesan bagaimana dia bercanda segala macam dengan menantunya itu. Dia soalnya menantu ini udah seperti anak bagi dia. Jadi kesan-kesan itu sangat susah bagi dia untuk melupakan. Bagi istri saya seperti anak dan dia seperti ibu. Mungkin jarang ya orang, tapi dibilang jarang ada sih ya. Yang tidur di atas di atas pangkuan mertua, mungkin menantu saya ini tidurnya di atas pangkuan istri saya kan. Nah, jadi di situ kadang-kadang istri saya kalau dia udah sendiri, ya saya aja kadang-kadang miris juga hati saya. Perasaan saya itu kadang-kadang terbawa arus juga saya. Jadi memang lagi-lagi klopnya, lagi-lagi akurnya, lagi-lagi Saya semenjak mulai pernikahan, saya bilang ke istri saya, sudahlah, kita anggap aja tambah anak satu. Istri saya, ya kalau begitu oke, enggak ada masalah. Nah, dia udah dia memang dirangkul habis-habisan. Dan kita bagaimana kita agar, kata orang zaman sekarang, bagaimana supaya mereka itu semua menjadi orang, kan begitu istilahnya kan. Itu kan istilahnya kami usahakan bantu, kami nggak segan-segan baik dengan pikiran, tenaga, ya dengan dana pun juga. Kadang istilahnya walaupun saya meminjam, walaupun bagaimana, nanti anak dan menantu kan begitu kan. Dan sambutan dari anak menantu ini ya sangat baik ya kan, sangat baik responnya, sehingga semuanya itu kami jalankan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.